Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Mila Artaria Permataningrum dari D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktek Perbankan dan Syariah, saya akan menjelaskan materi mengenai jasa transfer dan mencontohkan bagaimana bermain peran pada saat transfer. Next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai jasa transfer. Berikut subbab materi yang ada pada materi jasa transfer. Yang pertama ada pengertian jasa transfer, yang kedua ada pihak-pihak yang terlihat dalam transfer, yang ketiga ada jenis-jenis transfer, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan jasa transfer, yang kelima prosedur dan mekanisme transfer, dan yang keenam yaitu bermain peran jasa transfer. Next. Yang pertama yaitu pengertian jasa transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama, ke daerah lain, ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Next. Yang kedua, di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam transfer. Ada 4 pihak yang terlibat dalam transfer. Yang pertama ada nasabah. Nasabah itu apa sih? Nasabah adalah dana yang mendapat layanan jasanya kepada pihak lain. Ada bank penarik, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan drawer bank. Bank penarik merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima ini bisa nasabah yang memiliki rekening di bank atau bank lain. Yang ketiga ada bank tertarik, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan drawi bank. Bank tertarik merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengiriman untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak benefisiari. Dan yang keempat ada benefisiari. Benefisiari adalah pihak yang menerima kiriman uang dari drawer bank. Apabila benefisiari memiliki rekening di drawer bank, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya. Apabila tidak memiliki rekening, maka pihak drawer bank akan memberi informasi tersurat kepada benefisiari. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer dibagi menjadi 9. Nah, yang pertama itu ada jenis-jenis transfer berdasarkan jumlah pengirimannya, yaitu dibagi menjadi 2, ada transfer uang dengan nominal kecil, yakni kurang dari 100 juta dan bisa dilakukan melalui lembaga clearing setempat atau melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Yang kedua ada transfer uang dengan nominal besar, yaitu lebih dari 100 juta. Transfer tersebut bisa melalui RTGS, tapi tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Yang kedua, yaitu ada jenis transfer berdasarkan keluar masuknya, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada transfer keluar atau outgoing transfer. Outgoing transfer adalah pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau bank sendiri atau kepada bank lain. Dalam outgoing transfer, dana bank yang terdapat pada Bank Indonesia atau giro pada Bank Indonesia akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain. Yang kedua ada transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya ada jenis transfer berdasarkan alat atau sarana pemberitahuan yang digunakan. Nah, jenis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengiriman uang dengan surat.
Yang kedua ada pengiriman uang melalui wesel atau cek. Yang ketiga ada pengiriman uang dengan telegram. Yang keempat ada transfer dengan faksimili. Dan yang kelima ada transfer dengan buku tabungan atau ATM. Selanjutnya yaitu ada jenis transfer berdasarkan mata uang yang digunakan. Nah, dibagi menjadi dua, yakni ada transfer dalam rupiah, yakni transfer masuk ataupun transfer keluar berupa dengan mata uang rupiah. Pencairan transfer rupiah tergantung pada permintaan nasabah penerima transfer tersebut. Dapat dilakukan secara tunai atau pemindahan kepada nasabah bank lain. Yang kedua ada transfer dalam valuta asing, yang artinya transfer masuk atau transfer keluar berupa uang valuta asing yang harus dikurskan terlebih dahulu. Transfer masuk dengan kurs beli dan transfer keluar dengan kurs jual. Saat itu transfer valuta asing hampir sama dengan transfer rupiah. Perbedaannya transfer valuta asing harus terlebih dahulu dikurskan kepada rupiah. Selanjutnya ada jenis transfer berdasarkan tempat yang dituju. Dibagi menjadi dua, yaitu ada transfer dalam negeri yang artinya transfer di mana wilayah atau tempat menerima transfer masih berada dalam negara yang sama dengan pengirim transfer valuta yang digunakan biasanya dalam valuta sendiri, yaitu valuta rupiah. Yang kedua ada transfer luar negeri, artinya di mana wilayah atau tempat penerima tersebut adalah dari luar negeri. Transfer dengan pengiriman uang berada di tempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengiriman uang ini dalam rupiah, maka harus dibuat kontrak jual atau sales kontrak mata uang yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis transfer berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Dibagi menjadi tiga, yakni ada transfer melalui Bank Indonesia, yang kedua ada transfer melalui bank lain, dan yang ketiga ada transfer melalui cabang bank sendiri. Selanjutnya ada jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada transfer untuk kepentingan debitur, yang kedua ada transfer untuk kepentingan non-debitur, yang ketiga yaitu ada transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam bank itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis transfer berdasarkan setoran dananya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada debit rekening giro atau tabungan atau deposito. Yang kedua yaitu kas atau tunai. Yang ketiga setoran clearing. Yang keempat hasil inkaso. Nah, yang terakhir yaitu ada jenis transfer ke bank lain. Nah, jenis transfer ke bank lain ini dibagi menjadi dua, yaitu RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah transfer ke bank lain dari nominal Rp1 sampai dengan tak terbatas. Yang waktu kirimnya sampai hari itu juga. Bisa sampai 1 sampai dengan 5 jam. Biayanya sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 tergantung banknya. Waktunya mulai jam buka bank hingga pukul 2 siang atau 3 siang tergantung banknya. Yang kedua ada clearing LLG kredit, yaitu transfer ke bank lain dengan nominal Rp1 sampai dengan kurang dari Rp100 juta. Untuk nominal lebih dari Rp100 juta tidak bisa menggunakan clearing LLG, tapi harus memakai RTGS. Yang waktu kirimnya sampai 1 hari hingga 1 minggu. Biayanya sekitar Rp5.000 hingga Rp15.000 tergantung banknya. Waktunya mulai jam buka sampai dengan tutup pelayanan. Untuk layanan clearing bisa juga lewat ATM, jadi tidak usah datang ke banknya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jasa transfer. Kelebihan jasa transfer adalah sebagai berikut, yakni nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dari mana saja asalkan tersedia jaringan internet, terutama pada saat ini yaitu terdapat m-banking. Nah, yang kedua ada sedangkan bagi pihak bank ini, internet banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Internet banking akan mengurangi nasabah yang datang ke bank sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Sedangkan kekurangan dari jasa transfer adalah yang pertama adalah kurangnya fleksibilitas. Nah, kenapa kok bisa kurangnya fleksibilitas? Seorang nasabah itu harus terkoneksi dengan jaringan internet.
Meskipun semakin hari akses internet dapat diakses dengan mudah, tapi tetap saja ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Yang kedua yaitu ada masalah keamanan. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dunia internet akrab dengan yang namanya cybercrime. Jadi, untuk melakukan transaksi transfer melalui dunia internet, jika tidak hati-hati, nasabah bisa menjadi korban dari kejahatan dunia maya. Yang ketiga ada kendala teknis. Dalam bertransaksi melalui internet banking, munculnya berbagai kendala teknis yang juga menghantui. Misalnya ketika kita sedang melakukan transaksi, tiba-tiba aliran listrik terputus, atau proses koneksi gagal karena ada gangguan pada jaringan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu prosedur dan mekanisme transfer. Prosedur mekanisme transfer adalah sebagai berikut. Jika seseorang ingin melakukan transfer bank, ia mengunjungi sebuah bank dan bank akan memberikan bentuk yang seseorang diharuskan untuk menyerahkan dengan rincian yang tepat untuk banknya. Sementara, membuat transfer bank, Anda harus memiliki rincian sebagai berikut. Misalnya, nama bank, nama penerima pembayaran, atau urutan kode, atau antrian, dan ada juga nomor rekening, ada juga kita harus melampirkan IBAN atau singkatan dari nomor rekening bank internasional. IBAN adalah campuran dari SWIFT code, short code, dan nomor rekening. Jika melakukan transfer dana elektronik, maka tidak boleh ada spasi di IBAN. United Kingdom rekening biasanya berisi 22 karakter dalam sebuah IBAN. Selanjutnya ada SWIFT, yakni SWIFT code, atau biasanya disingkat dengan Society of Worldwide Internet Bank Financial Telekomunikasi. Lalu, transfer bank biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mencerminkan jumlah dalam account penerima pembayaran itu. Namun, beberapa bank memiliki sistem pengolahan yang cepat dan jumlahnya ditransfer pada hari yang sama. Sementara, membuat transfer bank, kita harus selalu memasukkan nomor referensi yang tepat untuk membantu penerima pembayaran menemukan akun. Next. Nah, selanjutnya saya akan melampirkan video contoh dari bermain peran jasa transfer. Nomor antrian 17. Iya, Bu. Silahkan duduk. Dengan saya Febrina, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dea. Baik, Ibu Dea, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau transfer ke Bank Mandiri Syariah, ke sesama Bank Mandiri Syariah, apakah bisa? Baik, bisa Ibu. Boleh sebelumnya apakah Ibu sudah mengisi formulir yang sudah di depan? Baik, saya periksa terlebih dahulu Ibu. Baik, Ibu akan melakukan transfer. Ibu Dea akan melakukan transfer ke sesama Bank Mandiri Syariah atas nama Ibu Rosa Adelia senilai Rp150.000. Ya. Baik, saya terima terlebih dahulu uangnya Ibu. Baik, dengan uang pas akan saya proses terlebih dahulu proses transfernya. Baik Ibu, transfer sudah saya proses, bisa menunggu 1 kali 24 jam. Ini buktinya, mohon ditandatangani di bawah. Baik Ibu, ini buktinya. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Dea. Sekian penjelasan materi dari saya terkait jasa transfer dan juga bermain peran jasa transfer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.